kita jumpa lagi. Hari ini saya akan bahas topik tentang iman di tengah pandemi COVID-19. Ya. Nah, jemaat sekalian, saat ini kita diperhadapkan dengan dua kenyataan. Saya mendengar beberapa kesaksian dari teman alumni saya di kampus IKIP. Dia ceritakan bagaimana dia terpapar COVID. Dari istrinya duluan ditelusuri, istrinya terpapar COVID dari teman-temannya yang waktu itu mereka bikin pertemuan tatap muka, ya. Kebetulan ada teman yang sakit, tidak ngomong, ikut datang. Akhirnya istrinya terpapar COVID, teman saya terpapar COVID, dan dua anaknya terpapar COVID. Nah, kita melihat orang terpapar COVID ketika bertemu. Yang kedua, dari keluarga saya sendiri. Saya perhatikan dari saudara-saudara saya berusaha untuk menjaga supaya tidak kena COVID, sehingga lebih banyak diam di rumah, bekerja, usaha dari rumah, bahkan tidak mau ibadah onsite, ya. Tapi tetap aja dia terpapar COVID bersama istri dan anak-anaknya di rumah, online pun bisa terpapar COVID. Nah, kita diperhadapkan dengan dua kenyataan. Jadi kita harus bagaimana? Diam di rumah saja, atau dengan kata lain, kegiatan itu hanya online saja, atau kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan keperluan kita, keperluan pribadi kita. Mungkin juga kita bekerja, usaha, apa seperti itu. Nanti kita perlu onsite. Mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Pertama kita lihat dari Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelukkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Memang bagian ini ingin menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa, penuh kuasa. Dia itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan, penguasa alam semesta. Tapi kita perhatikan dari sisi lain, dari sisi Petrus. Petrus serba salah. Dia kalau diam di atas air, tenggelam. Dia berjalan di air pun tenggelam. Nah, apa yang terjadi? Ya. Ketika dia memegang tangan Tuhan Yesus, dia tidak tenggelam. Apa Yesus katakan kepada dia? "Hai orang yang kurang percaya,
Mengapa engkau bimbang? Jadi di sini Yesus bicara tentang iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bisa diperhadapkan dengan situasi yang serba salah. Istilah sehari-hari kita pernah dengar, maju kena, mundur kena, ya. Atau istilah lainnya, dilema, gitu. Dalam suasana COVID ini kita juga serba salah. Di luar ya bisa kena COVID, di rumah juga bisa kena COVID. Ya, bahkan para dokter, para perawat yang memperlengkapi diri begitu rupa sesuai dengan protokol kesehatan, mereka juga bisa kena COVID. Lalu kalau begitu harus bagaimana kita? Apakah kita diam saja di rumah? Apakah setiap kegiatan kita hanya online saja? Atau kita bisa melakukan aktivitas kita, melakukan keperluan kita tetap bekerja, tetap berusaha. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk beriman. Ketika kita percaya kepada Yesus, ya, Tuhanlah yang akan memegang kita. Artinya apa? Hidup kita harus disasarkan kepada kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, memang kita tidak tahu bagaimana mestinya, ya kan? Diam di rumah saja atau tetap melakukan aktivitas. Tapi kita tahu ada satu janji firman Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai kapan? Ini dikatakan sampai selama-lamanya. Ya. Tuhan yang menjaga. Karena Tuhan yang menjaga, maka kita percaya, ya, Tuhanlah yang menjaga hidup saya. Tuhanlah yang menjaga saya baik keluar dari rumah maupun masuk kembali ke dalam rumah. Tuhanlah yang menjaga saya untuk saya masuk kemana saja dan keluar dari tempat itu, untuk masuk kantor dan keluar dari kantor, untuk masuk dalam tempat ibadah dan keluar dari tempat ibadah. Tuhanlah yang menjaga. Itu menjadi iman kita. Itu pegangan kita. Tuhan menjaga kita. Nah, mungkin ada yang bisa diam di rumah, tidak perlu kemana-mana. Ada yang kerjanya bisa di rumah saja, usahanya bisa di rumah saja. Ya, tapi jangan dia berpikir dia aman. Dengan imannya dia tetap datang kepada Tuhan. Tuhan, jagalah saya. Ya, dia menaruh harapnya kepada Tuhan. Begitu juga yang harus melakukan aktivitas sehari-hari, harus belanja, harus mengurus keperluan rumah tangga, keperluan keluarga, harus bekerja, harus usaha. Mari kita letakkan iman kita bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Ya. Nah, sehingga baik yang di rumah maupun yang keluar rumah, kita sama-sama bersandar kepada Tuhan Yesus saja.
kalau kita bersandar kepada Tuhan Yesus saja, ya, maka apa yang terjadi? Ada dua hal yang mungkin tertampilkan dalam hidup kita. Ada dua hal yang kita bisa tunjukkan sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, ya, kita tetap melakukan aktivitas di luar rumah, bekerja, usaha, tapi tidak penuh kekhawatiran, tidak penuh kecemasan, tidak penuh ketakutan, karena percaya, ya, perlindungan Tuhan. Hidupnya hanya bersandar kepada Tuhan. Bukankah ini menjadi kesaksian bagi orang-orang lain yang memperhatikan kita di tengah pandemi COVID-19? Kita tetap menjalani aktivitas, kita bekerja, kita berusaha, tapi kok nggak khawatir, nggak cemas, ya, karena kita sudah bersandar kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita sudah bersandar kepada Tuhan, kalaupun kita terpapar COVID, juga tidak kelihatan khawatir, takut, dan cemas, ya, karena kita tahu ada maksud Tuhan di balik semua itu. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Jemaat sekalian, saya mencontohkan. Ada satu teman alumni saya, tadi saya cerita teman alumni, karena teman alumni lagi yang lainnya, yang juga dia, istri, dan 3 anaknya terpapar COVID. Ya. Pertama, dia sebagai suami terpapar COVID. Kemudian istrinya juga terpapar COVID. Lalu keadaannya sudah tidak enak dan dia ingin cepat-cepat dirawat di rumah sakit. Rumah sakit sudah mengirim ambulan untuk datang menjemput dia. Tapi entah kenapa, ya, ambulannya mogok. Lalu dalam keadaan seperti itu dia berpikir, barangkali ada maksud Tuhan. Loh, saya dan istri kalau sampai dirawat di rumah sakit, bagaimana dengan ketiga anak saya? Tentu mereka akan mengalami kesulitan. Yang kedua, dia juga berpikir, mungkin ketiga anaknya pun terpapar COVID, maka ketiga anaknya pun dites. Ya, hari itu ambulan tidak jadi datang, tapi dia memberitahukan kepada pihak rumah sakit, bilang anak saya dites dulu. Ya, kalau ternyata anak saya juga positif, nggak mungkin kami masuk rumah sakit, ya nggak, beramai-ramai dalam satu ruangan, pasti akan terpisah ruangan atau terpisah rumah sakit. Nah, ini kan merepotkan kami di dalam memperhatikan satu sama lain. Kalau anak saya tiga-tiganya terpapar juga, biar kami isolasi mandiri di rumah, ya. Nah, singkat cerita, anaknya pun terpapar COVID. Mereka, suami, istri, ketiga anaknya isolasi mandiri di rumah. Nah, dalam keadaan isolasi mandiri di rumah, enggak, dia bisa tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, dan mensiarkan firman Tuhan kepada kami di dalam kelompok. Tidak ada nampak keluhan, khawatir, kecemasan. Ya. Satu malam, dia merasakan kondisinya begitu berat, ya, begitu berat. Dia merasakan badannya mulai panas, gitu, dan napasnya mulai sesak. Apa yang dia lakukan? Dia datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia mengadukan kehidupannya ke dalam Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus menjamah dia, menjamah istri, menjamah anak-anaknya. Gitu. Apa yang terjadi, saudara jemaat sekalian? Malam hari itu, selesai dia berdoa, dia tiba-tiba besoknya merasakan tubuh yang lebih ringan dan kok napasnya tidak terasa sesak lagi. Malam itu Tuhan menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mujizat selalu bisa terjadi
dan mujizat terus bisa terjadi. Nah, kalau kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan kita, kalau kita mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan, kalau kita mempasrahkan hidup kepada Tuhan, maka kita bisa menunjukkan iman yang benar, iman yang tepat. Ketika terpapar COVID pun kita bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Jemaat sekalian, dia sembuh. Umurnya berapa? Hampir seumur saya, 50 lebih. Ya, istrinya tidak beda jauh. Dan ketika anaknya pun, istrinya sembuh. Ketika anaknya pun sembuh. Mereka sekeluarga yang isolasi mandiri sembuh. Gitu. Inilah iman yang bisa kita tunjukkan. Ya. Nah, di samping itu, melalui iman yang kita tunjukkan, kita bisa memberi jawaban kepada dunia ini. Bukankah dunia ini dilanda pandemi COVID-19 juga? Sebagian besar manusia khawatir, cemas, takut dengan pandemi COVID-19. Mereka seperti kehilangan harapan. Inilah saatnya kita bukan hanya menunjukkan iman kita, tapi menceritakan iman kita kepada dunia ini. Ya, kita menyaksikan iman kita kepada dunia ini. Hanya di dalam Yesus ada jawaban, ada pengharapan, dan ada keselamatan di dalam Yesus. Dalam situasi pandemi begini, kita hanya bisa menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Kalaupun kita dipanggil pulang, kita sudah punya jaminan keselamatan di dalam Yesus. Nah, itu yang kita ceritakan. Ya, Yohanes menuliskan, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Jemaat sekalian, inilah saatnya kita menuai. Pertanyaannya, di mana iman? Apakah engkau dikuasai kekhawatiran, kecemasan, ketakutan? Lalu engkau mencoba sembunyi, engkau mencoba diam saja, engkau tidak berani menceritakan imanmu. Mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Kita periksa, ya, bagaimana iman kita saat ini. Apakah kita menunjukkan iman kita? Apakah kita menceritakan iman kita? Atau kita malah dikuasai ketakutan, kecemasan, mencari tempat persembunyian aman, ya, dan menghindari dari orang lain yang membutuhkan cerita Injil itu. Jemaat sekalian, saya teringat di masa pandemi ini ada orang-orang yang tadinya terpapar COVID-19. Setelah Tuhan sembuhkan, mereka mengerti benar, ya, Tuhan sudah sembuhkan. Ada yang terpapar COVID dan sembuh 26 hari, itu lama sekali di rumah sakit. Tapi dia mengatakan, justru dia sekarang makin mengerti, ya enggak, arti, ya, kesempatan hidup ini, arti kesempatan hidup ini, seperti lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Dia mau menggunakan kehidupan Tuhan beri, ya kan, untuk melakukan kemuliaan nama Tuhan. Ada yang terpapar COVID-19, 12 hari kemudian sembuh, tapi dia ingin menenangkan orang-orang lain yang terkena COVID-19 dan membantu, ya, memberi kekuatan bagi mereka. Bahkan dia membawa orang-orang yang sudah berat COVID-nya
membantu dia mencari ke rumah sakit yang mendapat bantuan pemerintah. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus, supaya kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami menunjukkan iman di dalam Tuhan Yesus dan menceritakan iman kami kepada sebagian orang yang dilanda kekhawatiran, kecemasan, dan kehilangan pengharapan. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19. Kami doakan untuk Pak Leslie, Tuhan jangan hancurkan virus COVID-19 dalam tubuhnya. Pak Leslie sembuh, pulih kembali seperti sedia kala. Kami bahkan Pak Roni, Tuhan jangan hancurkan virus COVID-19 dalam tubuhnya. Pak Roni sembuh, pulih kembali. Kami doakan Bu Dede, anaknya Pauline, Tuhan jangan hancurkan virus COVID-19 dalam tubuhnya. Saat ini mereka sembuh, pulih, dan kalau dimuliakan ditinggikan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin Tuhan.